Ngomong-ngomong, yang jadi perbincangan netizen warganet beberapa waktu ini yang nggak beres-beres adalah soal usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, juga penugasan Wapres ke Papua, hingga Presiden Prabowo yang berkeliling dinas luar negeri. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu soal pemakzulannya, usulan pemakzulan ya, ini yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI, Forum Purnawirawan TNI terhadap Wapres Gibran. Kok kayaknya nggak beres-beres ya, Mas? Terakhir misalnya, suratnya udah ada di DPR nih, tapi sampai sekarang nggak ada di meja pimpinan. Direspons pun enggak sama DPR dan MPR. Betul. Apa yang Mas Har lihat dari ini? Ya, makanya kan Jenderal Fahri Rosi ya mengancam akan menduduki DPR. Kalau menduduki DPR, ingat di waktu zaman 98 ya, mahasiswa dan masyarakat yang menduduki DPR. Tapi apakah mungkin? Tapi apa bisa itu? kayak gitu? Dan emangnya se-urgent apa dan sebisa apa sih? Kok dari secara aturan kayak susah loh. Memang betul. Saya dalam posisi untuk menjelaskan aja dari sisi Undang-Undang Dasar 45. Jadi bunyi pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Namun Mbak, jangan ngelihat pasal 7 aja untuk melakukan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang sekarang lagi mengemuka ya. Itu juga harus dilihat pasal 7B ayat 1 hingga ayat 7 Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam pasal 7B ayat 1 hingga 7 itu nggak mudah prosesnya. Satu, meskipun ada usulan dari DPR kepada MPR, dia harus meminta payung hukum dari Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi juga harus melakukan pemeriksaan, memutus dan mengadili permintaan DPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden atau Wapres. Nah, setelah diputuskan oleh MK, dikembalikan lagi kepada DPR. Nah, DPR harus melakukan sidang umum dan meminta usulan MPR untuk menggelar sidang istimewa. Nah, di sidang istimewa MPR pun juga tidak ujuk-ujuk langsung putusannya MK diketok palu, tapi didengar dulu baik presiden maupun wapres apa yang menjadi gugatan dari DPR. Apakah betul ada pelanggaran hukum, pelanggaran pidana, atau berkhianat, atau pelanggaran konstitusi, atau dianggap tidak etik gitu ya. Jadi sebetulnya nggak mudah, Mbak.